Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kita hormati, yang kita teladani, para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz, ustazah yang bersama-sama hadir di sini. Beberapa yang tadi disebutkan namanya oleh Kang Saan Mustafa. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Bapak Saan Mustafa. Juga Ketua DPD Nasdem Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Zaman, dan seluruh tamu undangan, seluruh masyarakat Karawang yang hadir bersama pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur, saya secara pribadi bersyukur karena sehari ini adalah hari Karawang bagi saya. Dari mulai pagi sampai sore ini seluruh kegiatannya di Karawang. Dan antusiasmenya luar biasa. Luar biasa. Tadi MC-nya mana MC-nya tadi? Masih ada? Coba MC ke depan lagi dulu. Deg-degan ya MC-nya. Foto itu sama beliau. Bukan mau foto, mau yel-yel. Enggak, ibu pimpin yel-yel lagi. Oke, baik. Ini, tapi pimpin yel-yelnya. Coba. Oke, siap. Anies. Gimana? Nasdem. Nah, gini. Bagus yel-yelnya, ya. Tapi nanti kalau pada pulang, ditanyain, tadi siapa capresnya? Namanya siapa? Presiden, namanya presiden. Siapa namanya? Presiden, bukan. Jadi dibalik. Anda bilangnya presiden, semua bilang, nah gitu. Oke, boleh ya. Jadi aku teriaknya presiden. Terus? Oke, Bapak Ibu teriaknya Anies, begitu. Ya, kita coba, jangan salah lagi nih. Khawatir gak dipakai lagi sama Kang Saan saya. Presiden! 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 Apa partainya? Apa partainya? Gitu. Oke, baik. Ya, nanti kalau pada kampanye, yang ikut kampanye diajarin nyebut nama partai. Tapi kalau kita sebutnya menang, tadi partai apa? Menang. Mana menang? Nggak ada partai menang. Adanya partainya? Pak Presiden, saya uji ulang lagi ya. Ya. Oke. Boleh. Presiden! 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 Ini Pak. Terus partainya? Oke, tepuk tangan buat MC kita. Makasih. Ya. Jadi ibu sekalian, tadi disebut partainya, capresnya. Cawapresnya siapa? Bukan Amin. Aduh. Cawapresnya siapa namanya? Amin. Singkatannya? Amin. Jadi cawapresnya? Cawapresnya? Muhaimin. Kalau kita keliru gimana ngomong sama yang lain? Betul gak? Nah, yuk. Capresnya? Anies. Wakilnya? Muhaimin. Singkatannya? Amin. Tepuk tangan buat semuanya di sini. Para kiai, para alim ulama, para guru, dan seluruh hadirin sekalian. Tadi sudah disampaikan. Mengapa kita berada di ruangan ini? Karena kita menginginkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Mengapa kita berbicara tentang keadilan? Indonesia sudah merdeka sejak tahun 45. Dan alhamdulillah kita merasakan pembangunan yang berjalan dengan baik. Tetapi pembangunan yang sudah berjalan selama ini masih dirasakan timpang hasilnya. Masih rasakan timpang. Ada yang mendapatkan lebih banyak dan ada yang belum mendapatkan apa-apa. Betul? Betul.
Ada sebagian yang menikmati luar biasa dan ada sebagian yang hanya menonton, tidak menikmati apa-apa. Ketimpangan ini nyata. Lalu ada yang mendapatkan akses pada kekuatan hukum dan ada yang selalu lemah, selalu tersingkirkan. Ketimpangan, ketidaksetaraan, itulah potret Indonesia hari ini. Bila ini tidak dikoreksi, bukan saja kita menyimpang dari tujuan awal kemerdekaan, tapi akan beresiko keretakan dan perpecahan. Keretakan perpecahan. Kenapa? Kita ingin Indonesia bersatu, tapi tidak ada persatuan dalam ketimpangan, Bapak Ibu. Di kampung aja kalau timpang sulit bersatu, betul tidak? Ketimpangan dan persatuan itu tidak bisa digabung. Yang bisa digabung itu apa? Keadilan, kesetaraan dengan persatuan. Kalau ada ketimpangan, sulit ada persatuan. Yang disebut sebagai bersatu, bersama, aman, damai, itu bukan kalau tidak ada konflik. Mau beri contoh, damai, tidak ada konflik, tapi tidak adil. Ada, gini, karena yang jaga banyak, semuanya pegang senjata, semua orang anteng diam. Apakah di situ ada konflik? Tidak. Apakah itu damai sesungguhnya? Tidak. Ini karena takut ada yang pegang senjata. Karena pegang senjata, diam semua. Tapi begitu yang tidak ada senjata pergi, yang ada di sini akan kacau, chaos. Itu namanya kedamaian semu, bukan kedamaian yang sesungguhnya. Bukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian semu. Ingat zaman Orde Baru? Karena ada yang membawa kekuatan senjata, semua diam. Tapi kalau ditanya, apakah adil? Belum. Begitu yang pegang senjata tidak ada, terjadilah berbagai macam urusan. Nah, kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang setara, Indonesia yang membuat semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari republik ini. Nih, adil damai itu abstrak. Konkretnya gimana? Nih kita lihat. Sekolah negeri dengan sekolah swasta sama tidak sekarang? Tidak. Mau dibiarkan? Mau diteruskan? Tidak. Kita ingin anak-anak kita yang berada di sekolah swasta dapat kesempatan pendidikan yang tidak kalah dengan mereka yang masuk sekolah negeri. Lalu pendidikan agama dengan pendidikan umum sama tidak perlakuan dari pemerintah? Tidak. Mau diteruskan? Perlunya apa? Perubahan. Kita menginginkan agar perlakuan negara pada sekolah umum dan sekolah agama diberikan kesetaraan, kesempatan, fasilitasnya, dukungannya, sehingga semua akan merasakan kesetaraan untuk maju berkembang. Jadi disebut sebagai kesetaraan, keadilan itu konkret. Nih ibu-ibu semua di sini nih. Tadi pagi saya ke pasar baru di Kerawang sini, ketemu dengan pedagang dan penjual. Ditanya apa yang paling dirasakan? Harga-harga mahal, Pak. Betul nggak? Harga-harga murah atau mahal? Kalau harga mahal mau kita teruskan? Enggak. Jadi perlunya apa? Harganya mahal. Nah, kalau harga beras mahal, lalu uangnya diterima petani, saya yakin yang membeli ikhlas. Betul tidak? Masalahnya harganya mahal, petani jual gabahnya murah. Terus uangnya kemana? Uangnya hilang di jalan nih. Ada rente, betul tidak? Ada macam-macam di sini nih, mafia macam-macam yang membuat harga itu selisihnya jauh. Apa yang terjadi? Harganya mahal, petaninya hidupnya sulit, rakyat kebanyakan kesulitan untuk bisa membeli kebutuhan pokok. Dan apa yang terjadi? Yang hidupnya terbatas makin sulit. Kalau yang sudah makmur, nggak kerasa itu antara belas 10.000 sampai 15.000.
Tapi bagi keluarga kebanyakan beras 10.000 sama beras 15.000 bedanya besar, kerasa sekali. Betul tidak? Nah, ini harus dikoreksi. Ini harus diubah. Karena itulah kenapa dari awal Partai Nasdem membawa ide gagasan gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Dan gerakan perubahan ini harus dikerjakan mendasar. Saya pernah bertugas di Jakarta, tetangga Karawang nih. Ketika kami bertugas di Jakarta, saya katakan satu kalimat yang harus dipegang oleh semua. Judul kalimatnya semua hafal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya kata keadilan, itu kata kunci. Semua kebijakan harus menggunakan kata keadilan. Dan ketika pakai kata keadilan, sebagai contoh, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu ngurus ini kurikulum, pengembangan guru. Terus dikasih kata keadilan. Mikir mereka, di mana Pak soal keadilan dan pendidikan? Ini pertanyaan sederhana. Sekolah-sekolah bagus, yang masuk anaknya siapa? Anaknya siapa? Terus mau kita giniin terus. Yang masuk sekolah, lihat, yang masuk sekolah-sekolah bagus, SMA bagus di Jakarta, latar belakang orang tuanya 90% lebih pendidikan S1, S2, S3. 90%. Oke? Sekolah yang tidak favorit baru tuh bapak ibunya lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA. Saya tanya, ini adil tidak? Ini begini nih. Tidak. Harus diubah. Jadi mulai 2018, 19 diubah. Ketika itu dilakukan perubahan, banyak yang bergejolak. Siapa yang bergejolak? Yang 90% itu tuh, yang merasa sekolah itu milik kami. Bukan, sekolah bukan milik Anda. Sekolah milik seluruh rakyat Jakarta. Dilakukan perubahan sistem penerimaan siswa baru. Begitu sistemnya diubah, tahun itu apa yang terjadi? Sekolah-sekolah favorit, sepertiga orang tuanya pendidikan SD SMP, sepertiga pendidikan SMA SMK, sepertiga pendidikan tinggi S1 S2 S3. Mendadak anak siapa saja bisa masuk sekolah-sekolah yang bagus. Apa yang terjadi? Ini manfaatnya tidak dirasakan bulan depan. Bayangkan, anak pedagang bakso masuk sekolah paling favorit di Jakarta, bapaknya cuma SD. Nanti 10-20 tahun kemudian ketika anak ini sudah, insya Allah dari sekolah bagus itu masuk perguruan tinggi bagus, dari situ insya Allah dia dapat pekerjaan yang baik. Betul tidak? Hidupnya lebih baik, baru derajat orang tuanya nanti diangkat oleh anaknya. Tapi prosesnya sampai 20 tahun. Banyak yang gak mau melakukan perubahan itu. Kenapa? Karena kelas menengahnya marah. Di Jakarta gubernur ini protes. Kenapa anak-anak kita tidak bisa masuk sekolah lagi? Saya bilang, Bapak Ibu, tidak ada yang melarang anak Bapak Ibu masuk sekolah lagi. Bedanya, dulu yang lemah kalah itu nerimo. Memang saya udah untung dapat sekolah, udah untung. Sekarang disamakan, bukan dikalahkan. Hari ini, mulai hari ini saya bilang, peluang diterima sekolah baik untuk anak miskin maupun anak orang kaya, peluangnya sama. Prinsip keadilan, cuma diprotes. Kebanyakan kepala daerah tidak mau mengubah. Kenapa? Karena menghadapi protes dari mereka-mereka yang selama ini merasa dapat kemudahan. Dan ketika itu diubah, panjang nanti dampaknya. Banyak Bapak sekalian kebijakan-kebijakan dengan satu kata keadilan. Ini juga yang akan dibawa di tingkat nasional. Semua kebijakan yang kita buat harus mengedepankan keadilan. Nih, di sebelah sini ada jalan tol nih. Ini salah satu jalan tol lama kan? Jalan tol yang paling lama namanya Jagorawi. Habis itu tol Cikampek kan? Lewatnya lewat daerah Karawang. Saya sering tanya, sering dapat pertanyaan, Pak Anies, nanti kalau ada perubahan jalan tol diteruskan apa tidak? Jadi saya jawab, oh iya diteruskan, tapi jalannya dibangun dengan berkeadilan. Gimana jalan tol dibangun berkeadilan? Nih saya beri contoh. Kalau jalan tol mau dibangun, tanahnya dibebaskan. Lebarnya bisa 80 meter, bisa 100 meter, betul kan? Panjangnya puluhan kilometer.
Puluhan kilometer itu dibangun jalan tol. Siapa pemilik tanah yang sebelumnya? Orang-orang desa di kampung-kampung, para petani, betul tidak? Dari Jakarta bikin garisnya, petanya. Nah, ini bakal jadi jalan tol. Lalu investor datang, dibeli sama investor tanah-tanah ini semua. Setelah dibeli, dibangun jalan tol. Apakah rakyat terima uangnya? Terima. Harganya bagus? Bagus. Karena terimanya dari investor nih. Terima uangnya bagus. Banyak yang kepengen tanahnya dijual. Terus mereka pindah ke tempat baru. Tapi apa yang terjadi? Jalan tol ini menghasilkan keuntungan dari orang yang lewat terus menerus selama puluhan tahun ke depan. Uangnya diterima siapa? Investor. Yang dulu punya tanah situ dapat apa? Beli putus, selesai. Beli putus. Apa yang terjadi bila begini? Bagaimana bila pemilik tanah di situ terima ganti ruginya, tapi juga dia terima porsi saham di jalan tol ini? Jadi dia tanahnya dihitung, dimasukkan dalam pembangunan jalan tol, sehingga dia ikut memiliki jalan tol itu. Kampung itu ikut memiliki jalan tol itu. Apa yang terjadi? Semua keuntungan yang didapat bukan hanya diterima oleh investor, tapi diterima oleh orang-orang yang memiliki tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun di tempat itu. Nih, di sini ada rest area ya, banyak tuh rest area. Yang punya rest area siapa? Orang Jakarta. Emang ada orang Kerawang punya rest area di sini? Nggak ada. Tanahnya tanah siapa di sini? Tanah orang Karawang. Saya bilang apa susahnya? Buatkan koperasi kecamatan, koperasi kelurahan, lalu tanah yang besar itu dikelola oleh koperasi, sehingga rest area yang ribuan mobil yang berhenti setiap bulan, maka keuntungannya diterima oleh koperasi milik desa itu. Bukan jalan tolnya yang dihentikan, caranya yang berkeadilan. Ini Bapak Ibu, peternak sapi. Saya kemarin ke Bandung Selatan. Di sana ada pabrik pengolahan susu milik koperasi. Koperasinya anggotanya 4.400 peternak sapi. Ada peternak yang dia jual susunya, dijual ke perusahaan, yang kemudian Bapak Ibu beli itu di toko-toko tuh. Beli susunya di toko-toko. Kalau peternak itu disiapkan koperasi, lalu koperasinya punya pabrik, ketika pabriknya berproduksi, keuntungannya diterima siapa? Anggota koperasi. Anggota koperasinya siapa? Peternak. Kalau peternak itu selesai meres susu, terus dijual, diambil perusahaan, di perusahaan diproses jadi keju, jadi yogurt, jadi macam-macam. Uangnya diterima siapa? Perusahaan. Peternaknya dapat apa? Kenapa? Kita akan kembangkan koperasi-koperasi supaya rakyat Indonesia merasakan pertumbuhan ini. Jadi Bapak sekalian, ini bukan bicara tentang sesuatu yang abstrak, ini sesuatu yang nyata akan dikerjakan. Tapi melakukan perubahan memerlukan kewenangan. Protes aja nggak bikin perubahan. Protes nggak bikin. Yang harus dikerjakan memiliki kewenangan. Saya punya contoh di Jakarta dulu, Bapak Ibu, ada satu tempat maksiat terkenal sekali, namanya, waduh, pada hafal. Mudah-mudahan nggak pernah kesana Pak. Namanya Alexis. Alexis ini diprotes. Para ulama, para kiai, ibu-ibu, udahlah demo tuh, udah banyak sekali. Tapi backingannya kuat nih. Bisa ditutup pakai demo? Nggak bisa. Terus jalan terus tempat itu. Itu tempat maksiat yang sangat terkenal. Apa yang terjadi? Di 2017 terjadilah pergantian gubernur. Gubernur baru masuk. Dan setelah itu
Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Tutup, selesai. Habis. Pakai demo? Enggak pakai demo. Enggak pakai demo. Cuman pakai selembar kertas sama satu tanda tangan. Hari ini Bapak Ibu menyaksikan pupuk sulit. Tari tanya petani, sulit tidak? Sulit. Perlunya selembar kertas dan satu tanda tangan. Betul tidak? Iya. Nih kebijakan tadi jalan tol. Perlunya apa? Kewenangan tanda tangan. Kewenangan. Nah, tanggal 14 Februari 2024 rakyat Indonesia ditunjukkan pilihan. Ada 3 pasang calon. Harus milih 1, 2, 3 dipilih. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Saya sampaikan dulu nih. Gini dah, saya repot milih, saya nggak usah milih aja. Oke? Nggak usah milih. Apa yang terjadi kalau tidak milih? Sebelum bicara milih nih. Di Indonesia, suara yang tidak milih tidak dihitung. Tidak dihitung. Jadi mubazir, terbuang. Kenapa? Nah begini nih. Kalau satu kota yang datang cuma 40%, yang 60% gak ikut milih, gak datang nih, maka yang dikatakan menang adalah dari 40%. Yang 60% gak dibilang lebih banyak, tidak. Gak bisa dibilang pemenangnya yang tidak datang, gak ada. Yang disebut sebagai diberi amanah dari yang 40. Jadi hari ini kita, menurut saya, tidak punya pilihan untuk diam. Kita harus melakukan pilihan. Dan pilihan kita nomor 1. Saya akan katakan, mau pilih perubahan, pilihnya nomor 1. Pilih nomor 1. Karena kami insya Allah akan menyalakan perubahan. Tapi kalau yang situasi sekarang menurut ibu bapak perlu diteruskan, pilih yang lainnya. Mau diteruskan? Mau diteruskan? Kalau nggak mau, jangan diam. Kalau tidak mau, harus berani pilih. Hari ini bukan saatnya lagi untuk abu-abu. Hari ini kita harus ambil pilihan yang jelas dan tegas. Ya, mau perubahan, pilih nomor 1. Dan Partai Nasdem tadi Bapak Ibu lihat, sesudah Partai Nasdem mendeklarasikan bulan Oktober tahun lalu, tidak berhenti didera dengan masalah. Partai Nasdem itu aman damai, tenang, sampai mencalonkan capres kemarin itu. Sesudah mencalonkan, mulai Partai Nasdem penuh dengan tantangan. Tidak usah saya ceritakan, Bapak Ibu udah tahu semua. Betul kan? Betul. Kenapa? Karena ada kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Karena begitu bicara perubahan, ada yang nyaman yang mungkin akan merasa terganggu. Padahal kami sudah mengatakan, kami berencana menghadirkan keadilan. Terjemahannya apa? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Jadi yang besar nggak usah takut, karena kita tidak akan memusuhi yang besar. Biarkan, karena yang besar juga ujungnya akan mendapatkan, akan bisa mendorong yang kecil untuk berkembang. Tapi jangan yang kecil ini biarkan kecil terus. Masa yang kecil dibiarin kecil terus? Sebaliknya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi pada tanggal 14 besok ada 3 pilihan nih. Dari 3 pilihan itu, kebetulan Allah takdirkan kita mendapatkan nomor 1. Jadi kalau 1 itu nggak ada 2-nya, Pak. 1, betul ya? Jadi sekalian, kami ingin sampaikan pada semua, mari saya sampaikan, kami mengajak. Ini masa kampanye, jadi saya boleh mengajak. Saya ingin mengajak. Kalau ini bukan masa kampanye, saya nggak mengajak. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ambil pilihan. Diam, tidak memilih, tanggung konsekuensinya besok. Atau ambil pilihan dan tagih janjinya ketika sudah terpilih. Ya. Jadi kalau ada orang bawa poster, jangan ngumbar janji. Oh, salah ini posternya. Harusnya posternya, umbarlah janjimu, ku tagih nanti. Itu. Betul tidak?
Jangan dilarang ngumbar janji. Berikan janjimu sekarang, besok akan kutagih janjimu. Karena apa? Kita sekarang ini, saya bukan seseorang yang mendaftarkan diri untuk jadi calon presiden. Saya ini dipanggil, tadi saya ceritakan tuh, saya dipanggil, diamanati jadi calon presiden. Uang tidak punya, partai tidak ada. Saya ini guru resminya. Kalau ditanya apa? Gurunya di kampus. Sekarang saya lagi tugas luar nih dari kampus. Tapi saya merasa tanggung jawab yang diembankanlah tanggung jawab besar untuk membuat perubahan. Saya ingin mengajak kepada semuanya, mari emban bersama-sama tanggung jawab yang besar untuk perubahan. Saya ketiban tanggung jawab ini. Sekarang saya mengajak warga Kerawang, para tokoh masyarakat di Kerawang, yuk kita emban sama-sama ikhtiar perubahan ini. Siap? Siap mengemban sama-sama? Karena bila kita ikhtiarkan, insya Allah kewenangan yang diberikan akan dipakai untuk menghadirkan keadilan. Satu kata aja, keadilan. Dan begitu bicara keadilan, insya Allah yang lain-lain beres. Dan kita semua tahu, kalau kita ingin berubah nasibnya, tidak bisa menunggu orang lain yang melakukannya. Betul tidak? Kita sendiri yang harus melakukannya. Ini kesempatan. Waktunya cuma 6 jam Bapak Ibu. 6 jam. Tanggal 14, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sesudah jam 2 udah kita nyesel kalau nggak nyoblos. Selesai. Tapi jam 7 sampai jam 1 itu saat Indonesia menentukan arah ke depan. Arah perubahan atau arah keberlanjutan. Kami menawarkan perubahan. Termasuk Bapak sekalian, saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen. Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen. Saya sering pertanyakan, kita membangun IKN hari ini. Pertanyaan ini, uang sebesar itu kalau dipakai untuk membangun banyak kota supaya lebih maju, transportasi umum di mana-mana lebih baik, air minum lebih baik, manfaatnya mana? Di banyak kota atau di satu kota IKN? Uang ini mau diapain? Kita banyak kebutuhan yang urgen. Sampai saya pernah ketemu satu orang ibu-ibu usianya 80 tahun lebih. Beliau tuh bilang begini, Pak Anies, kalau saya punya rumah, anak saya masih perlu ongkos sekolah, ongkos kuliah, saya masih kredit motor, saya masih kredit mobil. Kalau situasi saya masih begitu, ya saya gak beli rumah baru Pak, gak nyicil rumah baru. Buat apa saya ambil kredit rumah baru kalau saya hari ini masih punya banyak urusan yang belum selesai. Itu beliau ngomong soal IKN dengan bahasa ibu-ibu. Dan saya sampaikan kepada semua, kita ingin dana yang kita miliki yang terbatas itu dipakai untuk menyelesaikan urusan-urusan yang urgen dan penting di negeri ini. Insya Allah. Jadi sekalian yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih telah bersedia hadir, dan terima kasih insya Allah menjadi bagian dari perubahan ini. Nomornya berapa perubahan? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Partainya apa? Nama calonnya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya? Insya Allah Indonesia bisa lebih maju. Insya Allah Indonesia bisa lebih damai. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang adil, negeri yang kita sering sebut baldatun thayyibatun warabun. Dan insya Allah ikhtiar ini Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Insya Allah Allah bukakan pintu-pintu jalan baru yang tak terduga. Dan itulah yang kami alami selama bertugas selama ini. Alhamdulillah, selalu saja setiap kali ketemu jalan yang diduga buntu, dibukakan jalan baru sehingga tidak ketemu kebuntuan. Tapi itu semua di luar kendali kita. Insya Allah Kerawang bergelora untuk perubahan. Dari Kerawang dikirimkan pesan untuk Jawa Barat. Dari Jawa Barat dikirimkan pesan untuk Indonesia.
Insya Allah dengan begitu perubahan akan insya Allah kita hadirkan sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam takdim untuk murid-murid, salam takdim untuk para santri, salam takdim untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, dan untuk tetangga-tangga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.